Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan qudrat dan iradatnya kita semuanya bisa masih melakukan aktivitas seperti biasa walaupun di masa pandemi seperti ini, dan semoga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, kepada kita juga selaku umatnya. Kita berharap semoga di yaumil akhir kita semuanya mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para peserta, para pelajar yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga tidak lupa para panitia yang telah bekerja keras di belakang layar, dan juga para dewan juri yang terhormat, yang kali ini insya Allah saya sebagai ketua panitia pelaksana dari lomba sholawat kreasi yang dilaksanakan oleh pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tahun 2021. Adapun untuk lomba sholawat kreasi ini kami selenggarakan dalam rangka memeriahkan hari lahir ke-67 IPNU dan hari lahir ke-66 IPPNU. Untuk selanjutnya, mari kita membahas sedikit ya sebelum kita melaksanakan pengumuman kejuaraan. Kita akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai aturan teknis, aturan pelaksanaan, dan juga aturan kejuaraan yang telah ditentukan oleh panitia dan juga dewan pembina dan juga dewan juri ya. Alhamdulillah, sedikit kita mengulas untuk teknis ya. Untuk aturan teknis dari lomba sholawat kreasi, yakni yang paling istilahnya yang paling kita soroti adalah memang jumlah peserta per tim, yaitu minimal 5 orang. Saya sudah melihat semua dari video yang dikirimkan oleh peserta. Untuk hal ini memang tidak ada masalah ya, semuanya juga kalau kita lihat semuanya, semua peserta satu grup itu lebih dari 5 peserta ya. Ya, untuk selanjutnya yakni untuk sholawat yang dinyanyikan ya, yang dibawakan. Untuk sholawat wajibnya itu kan sholawat nahdiyah ya. Untuk semua peserta menaati untuk aturan tersebut, dan untuk sholawat bebas semua peserta menyanyikan lagu sholawat yang berbagai macam ya. Untuk durasi video saya pikir tidak ada masalah ya, semuanya juga masih dalam maksimal 10 menit. Jadi paling lama itu hanya ada yang 9 menit ya. Untuk yang selanjutnya yakni alat musik yang digunakan adalah alat musik non elektronik ya, maaf. Nah, di sini juga digarisbawahi bahwa alat yang tidak murni sebagai alat musik dijadikan sebagai alat musik pada perlombaan ini dan harus dominan ya, yakni seperti galon, meja, botol dan sebagainya ya. Boleh misalkan memakai rebana, tapi panitia dalam hal ini aturan teknis, alat yang tidak murni sebagai alat musik ya, seperti galon kan itu bukan alat musik ya, galon itu, tapi bisa dijadikan alat musik. Beda lagi kalau misalkan gitar itu alat musik. Nah, ya.
Untuk yang peserta membuat video selawat kreatif semuanya juga ya, menggunakan opening sama semuanya juga memakai opening semuanya. Dan saya pikir untuk aturan-aturan lainnya, aturan-aturan teknis tidak ada masalah ya untuk sejauh ini. Untuk penilaian kreativitas, vokal, dan kekompakan yaitu. Jadi ada untuk penilaian itu kan ada penilaian dari dewan juri dan juga ada penilaian dari penonton ya. Penilaian penonton itu adalah kita melihat berapa viewersnya, like dan subscribe. Dan untuk aturan kejuaraan ya, kami sampaikan kembali bahwa untuk penilaian juri itu ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan mempertimbangkan, nah juara yang telah ditetapkan oleh dewan juri tidak bisa menjadi juara favorit ya, alias gugur ya. Jadi pada video selawat pada kesempatan kali ini panitia dan dewan juri memutuskan bahwa ini untuk kebersamaan dan juga untuk membangkitkan motivasi para peserta agar tetap bisa kreatif ya, walaupun memang kita tahu masa pandemi belum selesai. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir di bumi kita tercinta Indonesia dan khususnya di seluruh dunia ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu beberapa perbaikan dari video lomba yang telah dikirimkan oleh peserta ya. Untuk yang pertama kita akan menilai ya ataupun menyampaikan komentar dari peserta nomor urut undian 1 ya, yakni Hasinul Diniyah Takmilah Awaliyah Hasinul Fitriyah. Untuk sebelum ke komentar, kita simak dulu videonya. Setelah kita tonton ya, bagaimana untuk komentar dari dewan juri maupun penonton dan panitia, saya sendiri juga ya sedikit mengomentari, tapi ini kita garis bawahi bahwa yang disampaikan oleh ketiga dewan juri, yakni untuk Hasinul Fitriyah itu busana yang dikenakan grup meyakinkan ya. Saya pikir memang cukup serasi juga ya busana yang dipakai oleh dari Hasinul Fitriyah. Alat musik kreatif ya, karena kita lihat ada galon gitu kan ya, ada apa lagi, ada tumbuk juga ya memakai dan lain sebagainya. Dan ada perbaikannya ya yang digarisbawahi oleh dewan juri, yakni kekompakan dari nada vokalis ya di bagian awal itu harus ditingkatkan kembali ya kekompakannya. Dan juga menambah variasi penampilan ya, jadi diusahakan mungkin ya agar penampilan yang ditampilkan ya oleh Hasinul Fitriyah ini bisa lebih kreatif dan ada sedikit variasinya ya. Dan yang saya suka itu ini dari saya pribadi ya, untuk HSF itu saya lebih mengena ya ataupun lebih suka itu di lagu bagian kedua ya. Ya bukan berarti lagu ke-1 itu belum bagus ya, tapi bagus, cuma saya menilai untuk lagu yang kedua itu cukup bagus. Untuk selanjutnya yakni penilaian untuk nomor urut undian 2, yakni dari Irema At-Tarbiyah Mandam Camis. Sebelum ke komentar, mari kita lihat videonya.
komentarnya begini, kata panitia, kata dewan juri, Irema Tarbiyah ini berhasil ya, grupnya itu berhasil untuk memposisikan 6 macam instrumen musik sederhana. Jadi yang uniknya itu Mandam Ciamis, Irema Tarbiyah Mandam Ciamis bisa memadukan suara yang dimulai dari apa itu cangkir gitu kan ya, yang dipindah-pindah, terus yang ada tutukan ke meja gitu kan ya, terus ada apa sendok yang ada juga apa baskom gitu kan. Nah itu bagus ya, ada di komentar dari dewan juri. Dan juga ditambahnya ada koreografi ya, dan juga komposisi cukup rumit ya, komposisinya memang cukup rumit, tapi peserta bisa mendengarkan permainan perkusi yang cukup bagus ya. Jadi di sini letak keunikan dari grup Irema Tarbiyah Mandam Ciamis. Untuk pribadi saya mungkin suara vokalis harus lebih di apa ya, istilahnya harus lebih ditarikan ya, lebih keras lah gitu, jadi supaya terdengar ya. Dan juga mungkin untuk koreksi sedikit dalam pengucapan selamat hari lahir itu masih kurang tepat ya. Di video itu diucapkan bahwa selamat hari IPPNU Kecamatan Ranca. Nah, seharusnya mungkin bisa lebih teliti lagi mungkin ya, bisa bertanya dulu waktu itu ya, harusnya gitu kan ya ke panitia bahwa untuk memperingati hari lahir ke-67 IPNU dan harlah ke-66 IPPNU. Itu ya mungkin untuk koreksinya, tapi untuk keseluruhan bagus ya. Untuk selanjutnya kita ke penilaian dari grup Sholawat Lengkob ya, Desa Patakaharja, Kecamatan Ranca. Penasaran videonya? Mari kita lihat dulu. Adinulana kita lihat ya, menarik, memang menarik dari penampilan Lengkop Sholawat ini. Dari segi busana bisa kita lihat ya, cukup serasi antara laki-laki dan juga perempuan serasi. Dan background yang ditampilkan, background si penyanyi itu memang alam ya, terkesan pemandangan yang cukup indah untuk dipandang gitu kan ya. Namun untuk perbaikannya dari dewan juri itu adalah kestabilan nada dasar vokalis ya, belum stabil. Mungkin bisa untuk kedepannya vokalis bisa lebih belajar lagi dan agar bisa menstabilkan dari nada dasar yang dinyanyikan. Terus meningkatkan harmonisasi paduan suaranya. Jadi harmonisasi antara nyanyian dan alat musik harus ditingkatkan kembali agar terdapat harmonisasi yang enak didengarkan oleh penonton. Untuk koreksi mungkin dari saya sendiri, saya pribadi mungkin harusnya mungkin ya, alat musik yang dimainkan oleh grup ini harusnya ditampilkan mungkin ya. Kita tahu bahwa Sholawat Lengkop, grup Sholawat Lengkop mungkin dari segi nyanyian sudah bagus, namun sayangnya alat musik yang dimainkan tidak ditampilkan ya. Tapi untuk keseluruhan bagus ya, kreatif. Untuk selanjutnya kita ke grup DTA Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hasan ya. Untuk videonya mari kita lihat. Komentar ya dari dewan juri untuk Nurul Hasan,
yakni diantaranya keserasian busana bernuansa tradisional. Memang saya akui di sini adik-adik peserta dari Nurul Hasan memakai busana tradisional. Yang paling mencolok itu kan memakai samping ya, itu bagus sekali. Memang ada nuansa tradisional ditambah dengan background di belakang si peserta motif batik, dan itu menambah keunikan kreatifan dari peserta ya. Permainan perkusi juga stabil, alat musik yang dimainkan juga terdiri dari ember yang saya lihat ya. Terus ada yang botol sosro ya kalau tidak salah ya, dan selainnya ya. Pokoknya alat musik yang memang bukan sepenuhnya alat musik, itu sangat bagus sekali. Stabil dan juga baik, namun perbaikannya meningkatkan permainan perkusi ya, jadi harus dimainkan, harus lebih ditingkatkan. Dan juga untuk vokal mungkin perbaikannya itu untuk lebih mengharmonisasikan antara vokal dan juga alat musik agar lebih terlihat serasi, dan suara yang dikeluarkan harus lebih semangat lah intinya ya. Itu untuk Nurul Hasan ya, penilaian dari Dewan Juri. Untuk selanjutnya kita ke grup dari peserta Pondok Pesantren Nurul Iman Bojong Hurib Cisaga. Sebelum itu kita lihat klip videonya. Ya, setelah kita lihat penilaian dari Dewan Juri untuk Pondok Pesantren Nurul Iman cukup kompak ya, dilihat dari busana yang dipakai ya, serasi. Dan juga untuk kekurangannya itu adalah perbaikan dari keserasian mungkin ya antara vokalis dan juga alat musik, dan menjaga kestabilan ketukan, dan untuk lebih variatif ya. Untuk keseluruhan sudah bagus, dan grup ini bisa menampilkan suatu penampilan yang santai tetapi bagus untuk dilihat ya. Untuk selanjutnya kita ke grup terakhir, yakni dari PAC IPPNU Sukadana. Untuk videonya kita lihat. Untuk penilaiannya dari WPN Sukadana itu dari Dewan Juri, yakni vokal di awal terdengar kompak. Kita tahu bahwa video dari PACI WPN Sukadana ini ditampilkan dengan menyanyikan seluruh peserta menyanyikan secara kompak dulu ya, itu bagus ya. Dan juga busana seragam yang dipakai adalah batik IPPNU ya, dan juga keserasian ditambah dengan alat musik. Nah, koreografi tertata baik, namun ada perbaikan di sini untuk meningkatkan instrumen dan permainan ya. Jadi untuk lebih mengharmonisasikan antara alat musik dan juga vokal ya. Untuk alat musik mungkin sangat disayangkan juga, seperti tadi Nurul Iman ya, PACI WPN Sukadana mungkin untuk kedepannya bisa, misalkan kalau aturan teknisnya harus ada dominan alat yang bukan murni alat musik ya. Nah, tapi untuk keseluruhan penampilan dari IPPN Sukadana sudah bagus ya. Ya, untuk selanjutnya yakni pengumuman ya untuk kejuaraan dari juara favorit maupun juara dari penilaian Dewan Juri. Baik, kita akan umumkan saja untuk juara favorit ya. Ayo, juara favorit pertama
dimenangkan oleh grup grup apa ayo? Grup Pimpinan Anak Cabang IPPNU Sukadana. Iya, selamat dari Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sukadana, Kecamatan Sukadana. PAC IPPNU Sukadana berhasil meraih perolehan penayangan ya sebanyak 935 kali penayangan, cukup bagus. Dan yang kami nilai ini adalah penilaian sampai pukul 10:45 pada tanggal 20 Maret 2021 ya kemarin. Meraih like sebanyak 115 dan juga subscribe sebanyak 46 ya. Selamat untuk PAC IPPNU Sukadana berhasil menjadi juara favorit pertama. Untuk selanjutnya yakni juara favorit selanjutnya ya, yakni grup Sholawat Grup Lengkob ya, Desa Patakaharja, Kecamatan Ranca ya. Selamat menjadi juara favorit selanjutnya. Lengkob Sholawat berhasil meraih penayangan sebanyak 559 kali dan juga ada like sebanyak 111 dan subscribe ada 54 ya, cukup banyak. Di sini Lengkob Sholawat memang unggul ya di subscribe dengan IPPNU Sukadana, namun IPPNU Sukadana unggul dengan Lengkob itu di penayangan dan juga like. Kita tahu bahwa penilaian dari juri dilihat dari penayangan, like dan juga subscribe ya. Dan untuk juara favorit selanjutnya yakni diraih oleh Pondok Pesantren Nurul Iman, Bojong Hurip, Kecamatan Cisaga. Ya, selamat meraih penayangan sebanyak 454 kali penayangan dan juga like sebanyak 64 dan subscribe 46. Ya, selamat untuk Pondok Pesantren Nurul Iman Cisaga. Untuk selanjutnya kita beralih ke juara Dewan Juri ya. Juara ketiga. Deg 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 deg. Ya. Siapakah juara ketiga? Nah, juara ketiga. Juara ketiga dengan perolehan nilai 2260 diraih oleh Diniyah Takmiliyah Awaliyah Hasinul Fitriah, Kecamatan Ranca. Selamat meraih nilai dari Dewan Juri 2260 ya. Selamat saya ucapkan untuk DTA Hasinul Fitriah. Lanjut untuk yang kedua dengan perolehan nilai 2334 jatuh kepada deg 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 deg. Siapa? Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Hasan, Kecamatan Ranca. Selamat ya, selamat. Bagus memang ya. Dan untuk juara pertama, the champion Sholawat Competition PAC IPPNU Kecamatan Ranca diraih oleh selamat kepada dengan jumlah nilai 2513 diraih oleh Irema At-Tarbiyah Man 6 Ciamis. Selamat ya untuk para pemenang dan tepuk tangan untuk semuanya yang telah berhasil untuk meraih baik itu juara umum dan juga favorit. Kami semua dari panitia dan dewan juri umumnya sangat mengapresiasi sekali karena di masa pandemi seperti ini kalian bisa tetap untuk berkreasi
melakukan inovasi dan juga tetap menampilkan tampilan yang terbaik untuk menghibur para masyarakat kita agar lebih bisa membumikan sholawat ya pada umumnya, dan sebagai syiar dakwah Islam ya lewat sholawat. Itu saja untuk pengumuman untuk video kali ini, dan insya Allah untuk hadiah ya, untuk hadiah akan langsung diantarkan insya Allah oleh panitia ya. Dan dari panitia mungkin mohon maaf, saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir kami menyajikan lomba ini baik dari segi apapun yang memang misalkan dirasa dikeluhkan oleh peserta, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami bisa melayani untuk kegiatan ini sampai ini kita sudah maksimal, namun pasti ada kekurangan dan juga kehilafannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga untuk kedepannya insya Allah PAC Ibnu IPP Nurranca bisa kembali melaksanakan kegiatan ini untuk lebih mengasah kembali kemampuan kita, khususnya di Kabupaten Ciamis, bahkan insya Allah juga mungkin untuk kedepannya Ibnu IPP Nurranca bisa menyelenggarakan kegiatan yang levelnya bisa lebih dari tingkat Kabupaten Ciamis. Selamat saya ucapkan sekali lagi, semoga bisa memotivasi agar kita semuanya bisa lebih kreatif, inovatif, dan kerja cerdas. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.